Halo anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku, pada hari ini Pak Theo akan menyampaikan materi bab 5 tentang sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Nah, pada hari ini kita masuk pada subbab yang pertama tentang sengsara dan wafat Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk pada materi hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebesaran kasih-Mu kepada kami. Sebab nyatalah dalam hidup kami bahwa kasih-Mu itu tak pernah putus oleh kedosaan kami sekalipun. Bahkan saat dunia tersungkung maut, Engkau merelakan putra-Mu sendiri menjadi penebus kami. Semoga seperti Kristus kami pun selalu setia kepada Engkau, sekalipun harus menderita, sengsara, dan wafat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kematian merupakan peristiwa yang amat sangat biasa. Apapun yang hidup pasti suatu saat akan mati. Kematian seolah menjadi titik akhir dari kehidupan manusia. Setelah itu, ia lenyap bagai ditelan bumi. Tapi iman Kristiani justru menegaskan bahwa seharusnya kematian dihayati sebagai pintu masuk pada kehidupan baru, kehidupan kekal bersama dengan Allah. Maka persoalannya adalah bagaimana manusia mempersiapkan dan menghayati kematian. Pada bagian ini kita diajak membahas sengsara dan kebangkitan Yesus. Sengsara dan kebangkitan Yesus bagi orang Katolik merupakan dasar iman. Untuk lebih memahaminya, akan diuraikan mengenai alasan Yesus dijatuhi hukuman mati, kisah sengsara dan wafat Yesus, makna sengsara dan wafat Yesus. Bertolak dari itu semua, kita memaknai peristiwa sengsara dan wafat Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku yang terkasih, minggu lalu Pak Des sudah memberikan sebuah film tentang kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus. Nah, pada hari ini marilah kita bersama-sama menggali dan memahami kisah sengsara Yesus Kristus dan maknanya. Konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Nah, konteks perayaan Paskah. Sengsara dan wafat Yesus terjadi menjelang perayaan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah perayaan untuk memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka menghayati peristiwa tersebut sebagai wujud keterlibatan Allah yang menyelamatkan. Perayaan ini berlangsung selama 7 hari dan menjadi pekan roti tak beragi. Pada saat perayaan Paskah itu, seluruh rakyat dari berbagai pelosok berziarah ke Yerusalem. Menjelang perayaan Paskah Yahudi tersebut, Yesus dan murid-muridnya juga pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus disambut sebagai raja. Malamnya, ia mengadakan perjamuan perpisahan bersama para muridnya. Selesai perjamuan malam, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Disitulah Yesus ditangkap dan diadili. Keesokan harinya, ia disalibkan. Nah, pemberontakan terhadap pemerintah Roma. Pada zaman Yesus, situasi Palestina tidaklah tentram. Selalu ada usaha-usaha untuk melawan pemerintah Romawi. Seperti yang dilakukan orang-orang Zelot, hal ini menyebabkan tentara Romawi selalu siap siaga mengantisipasi kejadian serupa, terutama saat perayaan Paskah. Dan untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, pemerintah Romawi mempunyai kebiasaan membebaskan tawanan pada hari Paskah. Kondisi semacam itu dimanfaatkan para pemuka agama Yahudi untuk menghukum Yesus. Mereka yang selama ini merasa terancam dengan pewartaan Yesus menyampaikan isu kepada pemerintah Romawi bahwa Yesus dan pengikutnya sebagai kelompok yang akan melakukan pemberontakan.
Isu tersebut ditanggapi dengan menangkap Yesus ketika sedang berdoa di Taman Getsemani dan menghadapkan Yesus kepada Pontius Pilatus, Herodes, dan Kayafas. Walaupun tidak ditemukan kesalahan apapun dan demi menjaga ketentraman, akhirnya mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Nah, munculnya Mesias palsu pada zaman Yesus. Selain berkembang berbagai paham kerajaan Allah, muncul pula orang-orang yang mengaku diri sebagai Mesias, antara lain Yudas dari Galilea dan Simon dari Barkoba. Kepada para muridnya, Yesus pernah mengingatkan agar berhati-hati. Waspadalah, supaya jangan ada orang menyelamatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kehadiran mereka memunculkan kekhawatiran pemerintah Roma, sebab biasanya kemunculan seorang Mesias atau terutama yang bersifat politis akan disusul adanya pemberontakan. Rupanya pemerintah Romawi mengenal Yesus dan mereka tidak menaruh kekhawatiran yang besar terhadap Yesus dibandingkan dengan Mesias lainnya. Hal itu terbukti dalam proses pengadilan. Mereka tidak menemukan kesalahan Yesus sedikit pun dan berusaha membebaskan Yesus. Pilatus mengetahui bahwa tindakan Yesus berkaitan dengan hidup keagamaan dan bukan politis. Namun, orang Yahudi tidak mau mengambil risiko dengan Yesus itu. Yesus pernah membuat kehebohan di Bait Allah. Kalau terjadi lagi, pasukan Romawi dapat menyerbu Bait Allah. Padahal banyak penduduk Yerusalem menggantungkan hidupnya pada Bait Allah. Bait Allah sebagai tempat ziarah merupakan sumber nafkah bagi mereka. Maka lebih baik mereka memilih Barabas untuk dibebaskan. Nah, yang kedua, mereka yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus. Nah, para pemuka agama Yahudi, para imam dan ahli Taurat, ajaran dan tindakan Yesus dianggap oleh para pemuka agama Yahudi sebagai ancaman bagi kewibawaan mereka yang selama ini dianggap sebagai kelompok yang terpercaya dalam menjaga kemurnian agama Yahudi saat itu. Apalagi menurut mereka, Yesus tidak mempunyai legalitas yang memadai untuk melakukan hal tersebut, berhubung ia hanyalah seorang yang berasal dari wilayah yang udik dan dari keluarga miskin, anak seorang tukang kayu, berasal dari Galilea, desa yang tidak punya tradisi kenabian. Maka tindakan Yesus dipandang sebagai bentuk hujatan terhadap Allah yang pada akhirnya dapat membahayakan bangsa Yahudi sendiri. Nah, beberapa tindakan Yesus yang dianggap melanggar aturan agama Yahudi ada 4. Yang pertama, Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis dan sampah masyarakat. Ia makan dengan pemungut biaya cukai dan orang berdosa. Padahal menurut orang Yahudi, orang-orang seperti mereka harus dijauhi, sebab bila kita bergaul dengan mereka, kita ikut najis. Yang kedua, Yesus dianggap melanggar hukum Taurat. Yesus menyatakan semua makanan halal. Ia menyembuhkan pada hari Sabat, ia tidak berpuasa. Yang ketiga, Yesus dianggap melanggar adat saleh. Yesus berbicara dengan perempuan kafir. Ia membela wanita pezina. Ia makan dengan tangan najis. Dan yang keempat, Yesus dianggap mencampuri urusan para pemuka agama. Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah, padahal dia dianggap tidak mempunyai hak apa-apa terhadap urusan Bait Allah. Nah, para pejabat pemerintah yang berkuasa pada zaman Yesus, sekalipun ada beberapa pejabat setempat yang diberi kuasa dan kedudukan, tetapi secara umum pemerintah dikehendaki sepenuhnya oleh pemerintah penjajah Romawi. Mereka terlibat dalam peristiwa sengsara dan wafat Yesus, sebab demi menjaga kuasa dan kedudukannya,
mereka membiarkan Yesus yang tak bersalah dihukum. Nah, yang ketiga adalah kisah sengsara dan wafat Yesus. Kisah sengsara dan wafat Yesus dapat kita temukan dalam keempat Injil mereka, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Masing-masing dengan caranya sendiri menampilkan kisah sengsara dan wafat Yesus. Masing-masing menampilkan secara berbeda sesuai dengan latar belakang mereka dan jemaat yang dituju. Walaupun demikian, banyak unsur yang sama yang ditampilkan. Kisah sengsara yang termuat di dalam 4 Injil sesungguhnya tidak pertama-tama dimaksudkan sebagai laporan pandangan mata tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kisah sengsara yang dituliskan di dalam keempat Injil itu pertama-tama hendak mewartakan makna sengsara dan wafat Yesus bagi jemaat beriman. Namun, pewartaan itu jelas dilandasi oleh kenyataan historis, yaitu bahwa Yesus sungguh-sungguh menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Makna sengsara dan wafat Yesus. Wafat Yesus adalah konsekuensi atas pewartaannya tentang kerajaan Allah. Sejak sebelum melaksanakan tugas perutusannya mewartakan kerajaan Allah, Yesus rupanya sadar akan konsekuensi yang harus ditanggungnya. Injil Lukas menuliskan bahwa 3 kali dalam perjalanan karyanya, Yesus memberitahukan kepada para muridnya tentang nasib yang akan dialaminya. Konsekuensi pewartaan kerajaan Allah yang dilakukannya terjadi seusai dia berpuasa berupa tawaran dari kekuatan jahat yang berusaha membelokkan arah tugas Yesus. Di desanya sendiri di Nazaret, provinsi Galilea, ia juga mendapatkan penolakan dari masyarakat kampungnya. Ia juga mendapatkan halangan dan rintangan dari para muridnya sendiri yang tidak memahami siapa dirinya, dan terutama datang dari para pemuka agama Yahudi. Mereka inilah yang akhirnya menyalibkan Yesus hingga wafat. Wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. Sikap Yesus untuk tidak melarikan diri dari sengsara dan yang akan dihadapinya semakin mengukuhkan tekad yang pernah diucapkannya. Dalam satu kesempatan, Yesus pernah berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yesus setia kepada kehendak Bapanya. Ia taat sampai mati. Yesus menebus ketidaktaatan manusia kepada Allah melalui ketaatannya. Jadi, sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Dengan ketaatannya sampai mati, Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai hamba yang menderita, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 10-12. Nah, wafat Yesus adalah tanda solidaritasnya dengan manusia. Wafat Yesus untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi menurut Paulus, bagi orang-orang yang percaya akan Allah, peristiwa Yesus disalibkan mempunyai arti baru. Untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmah Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia. Dalam diri Yesus yang wafat disalibkan itu adalah berkarya. Dalam peristiwa salib, kita dapat mengenal penyertaan Allah dalam hidup manusia. Allah yang berbelas kasih tidak pernah meninggalkan manusia. Sekalipun manusia mengalami kesengsaraan dan penderitaan, Allah tetap menjadi Allah yang selalu besertai kita. Kesengsaraan dan wafat Yesus menjadi tanda agung kehadiran kerajaan Allah karena memberi kesaksian tentang Allah yang sebenarnya, yakni Allah yang Maha Kasih. Melalui diri Yesus, Allah menunjukkan solidaritasnya dengan manusia. Ia telah senasib dengan manusia sampai kepada kematian, bahkan kematian yang paling hina.
Tidak ada wujud solidaritas yang lebih hebat daripada kematian Yesus. Yesus rela mati disalib di antara dua penjahat. Ia telah menjadi manusia, sama dengan kaum tersisih dan terbuang. Wafat Yesus bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Wafat Yesus menjadi tanda dan sekaligus bukti nyata bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus sendiri menegaskan hal tersebut kepada murid-muridnya sebelum sengsara dan wafatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kematian Yesus menyelamatkan manusia. Wafat Yesus disalib bukan kejadian yang serba kebetulan, tetapi merupakan bagian dari misteri penyelamatan Allah bagi semua manusia yang sudah direncanakan sejak awal mula dan yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus bersedia wafat disalib untuk mempersatukan kembali manusia yang berdosa dengan Allah. Hal ini ditegaskan oleh Petrus dalam suratnya yang pertama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Santo Paulus berkata, Dialah yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu tadi sebuah kisah sengsara, wafat Yesus Kristus. Nah, anak-anakku, silahkan renungkan dan buat refleksi tentang kisah sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Silahkan anak-anak merenungkan, kemudian buat refleksi tentang kisah sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Kemudian tugas dikirim di classroom. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang sengsara dan wafat Yesus. Semoga anak-anak dapat merenungkan dan memaknai arti dari sengsara dan wafat Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas pencurahan-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kami dapat memaknai arti dari sengsara dan wafat Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.